Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam kalam online GKI Marta Direja Purwokerto. Pada hari ini, Jumat 24 Januari 2025. Bersama saya, Bambang Laksoyono, kita akan bersama-sama menggumuli tema penyertaan Tuhan itu nyata. Didasari dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelum kita bersama-sama mempergumulkan tema ini, kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh kami jalani di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini mau mempergunakan waktu kami untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami di dalam mempelajari akan kitab suci dan mempergumulkan akan tema penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan kuasa Roh Kudus hadir atas kami masing-masing supaya kami semua diberikan kemampuan untuk mendengar dan mencerna serta mengerti akan sabda firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi cahaya, pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil untuk memaparkan tema ini dan bacaan yang akan kami renungkan. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar, kami semua boleh mendapatkan berkat Tuhan yang penuh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama menyimak dan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika kita di dalam kehidupan ini mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita, kita bisa saja terkagum-kagum dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya kalau kita mengamati burung-burung di udara, burung-burung yang memiliki sarang untuk mereka boleh tinggal. Ternyata kita bisa mengalami kekaguman yang luar biasa. Dan ada sebuah kisah tentang induk burung, yang mana pada waktu itu bersama dengan anak-anaknya. Di suatu sore terjadi hujan deras di sebuah hutan. Dan rupa-rupanya di dalam sarang itu ada anak-anak burung yang tinggal di sana, dan rupa-rupanya anak-anak burung itu belum memiliki bulu karena bulunya belum tumbuh. Namun sang induk burung tidak membiarkan begitu saja anak-anaknya ini mengalami kondisi basah kuyup karena kehujanan. Mereka dilindungi dengan sayap dari induk burung ini yang dibuka lebar-lebar untuk menutupi sarangnya dan setidaknya melindungi anak-anaknya terkena tetesan hujan. Dan meskipun hujan ini tidak kunjung reda, namun luar biasa, induk burung ini tetap bertahan, melebarkan sayapnya dan terus melindungi anak-anaknya yang masih kecil itu dan belum tumbuh bulu. Lihatlah pengorbanan dari induk burung ini. Ia tidak peduli dirinya kebasahan. Dia tidak peduli dirinya kedinginan karena cuaca hujan yang begitu lebat. Namun satu hal yang ia pedulikan, anak-anak yang berada di bawah kepak sayapnya. Itu yang ia pedulikan. Tidak terkena hujan, tidak mengalami kedinginan, dan harapannya mereka bisa mengalami kehangatan, merasakan kehangatan dari sang induk burung ini karena sang induk burung melindunginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti induk burung dan anak-anak burung ini menghadapi tantangan hujan yang begitu deras dan cuaca yang dingin, kita pun sebagai manusia juga mengalami tantangan dalam kehidupan kita, dan tentunya tantangan itu satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Namun satu hal, Mazmur 91 ini mengingatkan kita bahwa di tengah hidup yang penuh tantangan itu ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu adalah nyata bagi setiap orang yang percaya dan berlindung padanya. Tentu saja hal ini harus kita imani bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Mari kita belajar dari Mazmur 91 ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan bagi orang yang dekat dengannya. Ayat 1 menyebutkan perlindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa. Ini menggambarkan hubungan yang intim antara manusia dan Tuhan. Hanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan yang dapat merasakan penyertaannya. Dan tentu saja hubungan yang semacam ini harus kita terus bangun. Dari waktu ke waktu harus semakin intim, semakin dekat. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Untuk menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan supaya kita senantiasa dekat dengannya. Jadi hubungan yang intim itu tidak bisa hanya sekedar dibangun di dalam sesaat atau sebentar saja langsung intim. Butuh proses, butuh waktu, butuh ketekunan, dan bahkan
butuh pengorbanan. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita berdoa, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sehingga kita senantiasa dekat dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Itu yang seharusnya kita bangun di dalam kehidupan kita untuk bisa dekat dengannya, untuk bisa merasakan penyertaannya. Jadi ibaratnya kita ini seperti seorang anak yang merasa aman di pelukan orang tuanya saat ketakutan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita sebagai anak dekat dengan orang tua, ketika kita menghadapi tantangan, mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kita bisa datang dan orang tua kita akan mendekap kita, memeluk kita. Dan kita akan merasakan kenyamanan dan keamanan yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, demikian pula kita merasa aman dalam naungan Tuhan ketika kita harus menghadapi badai kehidupan, tantangan, rintangan, hambatan, masalah, persoalan yang datang bertubi-tubi dan silih berganti dalam hidup kita. Ketika kita gentar, ketika kita takut. Namun ketika kita punya hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita bisa datang dan merasakan penyertaannya hadir dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan adalah perlindungan dalam segala keadaan. Dalam Mazmur 91 ayat 3-8, tadi kita bisa membaca di sana, gambaran Tuhan adalah perlindungan dalam segala keadaan. Ayat 3 dan 4 berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan dari jerat dan penyakit. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa bebas sepenuhnya dari jerat dan penyakit ketika kita hidup di tengah dunia ini. Kesalahan sedikit ketika kita tidak menjaga diri kita dengan baik, kita bisa saja jatuh sakit ketika kita tidak mengikuti apa yang sudah diberikan kepada kita petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara hidup sehat. Namun Tuhan akan menyelamatkan kita dari jerat dan penyakit itu. Ayat 5 dan 8 menggambarkan keberanian melawan bahaya, baik di siang maupun malam. Bukankah dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, kita melihat banyak sekali kejahatan tidak hanya sekedar dilakukan pada malam hari, ya seperti pencurian, ya dan lain sebagainya. Tetapi terkadang siang hari pun kejahatan pada zaman sekarang ini merajalela. Begal, perampok, berani beraksi di siang bolong. Masih terang. Itu bisa saja terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ada tantangan-tantangan itu terkait dengan jerat dan penyakit, terkait dengan berbagai kejahatan yang bisa mendatangkan ancaman dan bahaya dalam hidup kita. Dan semuanya itu bisa terasa menyakitkan. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan perlindungannya. Walaupun itu menakutkan, mengkhawatirkan, terjadi siang dan malam. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menjanjikan perlindungannya. Dan gambarannya adalah seperti payung yang tidak menghentikan hujan, tetapi melindungi kita dari basah. Inilah gambar perlindungan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak menyingkirkan kejahatan dalam kehidupan kita, bahaya dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan melindungi. Ada, tetapi kita tidak terkena itu. Melindungi kita dengan luar biasa. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, janji penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Ada janji. Dan itu bisa kita baca dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 9 sampai 13 menunjukkan dampak dari membuat Tuhan
sebagai perlindungan, malapetaka tidak akan menimpa. Ketika kita membuat Tuhan menjadi perlindungan, menjadi pegangan kita sebagai pelindung kita, malapetaka tidak akan menimpa. Ayat 14 dan 16 adalah janji Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Dikatakan aku akan meluputkan, menyertai, dan memuaskan dengan umur panjang. Sudahkah kita dalam kehidupan ini menjadikan Tuhan, membuat Tuhan sebagai perlindungan kita, sehingga malapetaka tidak menimpa kita? Terlebih daripada itu, sudahkah kita memegang janji Tuhan? Dan ketika kita memegang janji itu, kita pun hidup dengan cara mengasihinya. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam kasih kepada Tuhan. Dan juga percaya penuh pada janji-janjinya. Ia berjanji akan melepaskan kita dari malapetaka. Ia akan melindungi kita dari segala ancaman, tantangan, dan bahaya. Bahkan ia akan senantiasa menyertai hidup kita. Ada, hadir di setiap waktu, setiap saat, dan di berbagai kehidupan kita, Tuhan menyertai dan hadir. Gambarannya Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti seorang pendaki yang sedang mendaki, dan kita percaya pada tali pengaman di medan berbahaya yang mana membantu kita untuk bisa naik sampai ke atas tebing. Bukankah ketika kita mendaki dan ada tali pengaman itu, kita merasa lebih tenang. Kita merasa bahwa tali pengaman ini bisa melindungi kita dari jatuh sampai ke bawah. Kalau kita terpleset, setidaknya tali itu bisa menahan kita, melindungi kita dari terjatuh sampai bawah dan akhirnya mengalami malapetaka. Demikian juga Tuhan ada untuk menyertai, melindungi, dan janji-janji itu seperti tali pengaman ini kita bisa percaya. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan adalah nyata bagi mereka yang tinggal dalam hadirat-Nya, bagi mereka yang bersandar pada perlindungannya, dan bagi mereka yang percaya pada janjinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah aku tinggal dalam hadirat Tuhan? Memiliki hubungan yang intim, hubungan yang mesra, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apakah selama ini aku sudah bersandar pada perlindungannya, menyerahkan penuh hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih sering mengandalkan kehebatan dan kemampuan, kekuatan kita sendiri sebagai manusia yang fana dan lemah, tidak berdaya ini? Dan sudahkah kita selama ini sungguh-sungguh percaya pada janjinya? Jangan-jangan kita seringkali hanya setengah percaya, maju mundur, percaya terhadap janji Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, yuk kita ubahkan apa yang tidak benar itu menjadi benar, supaya kita sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat-Nya, bersandar dalam perlindungannya, dan percaya pada janjinya. Seperti yang dilakukan oleh seorang yang bernama Charles Spurgeon. Ia memiliki pengalaman akan penyertaan Tuhan yang pada saat itu melayani pasien yang terjangkit wabah kolera. Charles Spurgeon ini merupakan seorang pendeta yang melayani sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Dan perlu kita ketahui, pada tahun 1854 di kota London, Inggris, sedang terjangkit wabah kolera. Dan pada waktu itu pula, Charles Spurgeon yang bertugas dan melayani sebagai seorang pendeta, ternyata terlibat sangat dekat dengan anggota jemaatnya yang saat itu
juga terkena atau terjangkit wabah kolera. Dan bahkan di antara beberapa anggota jemaat itu harus meninggal dunia, harus meregang nyawanya karena penyakit itu. Nah, Charles Spurgeon ini sebenarnya memiliki rasa takut. Ya takut ketika mendampingi para pasien kolera yang juga termasuk adalah anggota jemaatnya. Ia bisa saja ketularan. Dan kalau ketularan bisa saja pada akhirnya ia akan mengalami kematian. Sebagai seorang manusia biasa yang fana dan lemah, Charles Spurgeon mengalami atau memiliki rasa takut itu. Namun luar biasa, ternyata keimanannya membuat ia kuat dan terus melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena ia membaca Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Mazmur 91 ayat 9 dan 10 ini menjadi penguatan bagi Charles Spurgeon. Ia tidak akan mengalami takut lagi karena Tuhan berjanji melindunginya. Dan ia akan melepaskan dari malapetaka termasuk wabah kolera ini. Sehingga dengan jalan demikian Charles Spurgeon tidak mundur dalam pelayanannya, khususnya bagi para pasien yang terkena wabah kolera. Ketika ia memimpin upacara pemakaman, bahkan berada di tempat-tempat penampungan wabah kolera, ia tidak gentar sedikit pun pada akhirnya. Ia terus maju melayani mereka, mendampingi mereka dalam masa-masa kritisnya. Dan pada akhirnya Charles Spurgeon meninggal bukan wabah kolera, karena ia pun sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh tahun, pada akhirnya ia juga meninggal bukan karena wabah kolera. Saudaraku, lihatlah, belajar dari pengalaman Charles Spurgeon ini, kita bisa memegang teguh bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa penyertaannya adalah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, masalah yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah Tuhan mampu menguatkan, menghibur, bahkan melepaskan kita. Karena ia senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami pada saat ini. Sungguh dalam kehidupan kami tidak luput dari yang namanya tantangan, hambatan, masalah dan penderitaan. Namun ketika kami memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, kami bisa merasakan penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kokoh dan teguh, yang mampu meluputkan kami dari malapetaka. Dan kami mau Tuhan memegang janji-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak terjatuh, namun kami tetap kuat menjalani apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan dan menghibur kami, serta melepaskan kami dari berbagai pergumulan hidup yang sedang kami alami ini. Dan kami menantikan uluran tangan-Mu Tuhan sampai pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada petang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu merasa mendapatkan berkat Tuhan, bisa menulis di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Dirja, atau jika ada pertanyaan, Bapak Ibu pun bisa menulis di kolom komentar channel YouTube GKI Marta Dirja, dan nanti kami akan meresponnya. Dan sampai berjumpa kembali di kalam online berikutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada petang malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.